Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore kita yang ada di sini. Puji Tuhan, orang bisa kembali lagi untuk mempelajari akan firman Tuhan dari buku Pekabaran Malaikat Ketiga dan juga pekabaran yang sangat penting yang kita harus ketahui pada akhir zaman ini dan bagaimana dosa itu bisa diselesaikan dalam diri kita manusia ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu, kita akan berdoa dulu ya. Dan kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Oke. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami masing-masing hingga tiba pada pagi hari di Indonesia, sore hari di Amerika dengan tidak kurang suatu apapun juga. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami meminta akan kehadiran Tuhan, Roh Suci bekerja dalam hati kami masing-masing, terlebih dalam Babas tadi kami ini, kiranya Roh Suci yang berbicara dengan perantaraan kami manusia untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting yang kami harus ketahui. Bagaimana pada saat ini kami akan melanjutkan pelajaran mengenai kealamian manusia, Tuhan yang sudah mengambil keadaan manusia, dan bagaimana iman Tuhan Yesus yang bisa bekerja di dalam hati kami masing-masing. Seperti Tuhan sudah menangkan akan setiap pencobaan, begitu juga kemenangan itu sudah diberikan kepada kami. Dan tolonglah kami untuk lebih mengerti akan melalui Roh Suci Tuhan untuk dapat menerangkan lebih jauh, lebih dalam apa yang Kau mau kami ingin ketahui untuk mengalami akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati juga jaringan internet masing-masing kami, teman-teman yang akan mengikuti, baik sejak di Zoom maupun dalam video, di YouTube, kiranya berkat yang indah selalu menjadi bagian mereka. Dan juga teman-teman yang belum sempat mengikuti, kira mereka juga dapat kesempatan satu kali kelak untuk bisa menerima dan mendengarkan pekabaran ini. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jadi pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Dan pelajaran yang kita pelajari adalah bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak ada reputasi apa-apa pada waktu dia menjadi manusia dan menjadi satu kehinaan ya yang bagi Tuhan sebagai pencipta untuk menjadi sebagai manusia hasil ciptaannya. Dan hasil ciptaan yang dia ambil itu adalah hasil ciptaan manusia, dan sedangkan malaikat itu pun adalah hasil ciptaannya, dan manusia itu jauh lebih rendah daripada malaikat. Dan kita sudah pelajari bersama-sama pada waktu Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, dia mengambil rupa manusia sesudah Adam jatuh dalam dosa. Dan Ellen White memberi komentar bahwa kalaupun Tuhan Yesus mengambil rupa manusia sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu merupakan satu kehinaan ya bagi Tuhan mengambil rupa manusia. Itu pun sebelum Adam jatuh sebelum Adam jatuh dalam dosa. Nah, apalagi sesudah Adam jatuh dalam dosa 4.000 tahun. Teman-teman, kita lihat betapa rendahnya Tuhan Yesus itu harus turun di dalam posisi kita sebagai manusia. Dan kemudian kita sudah pelajari pada waktu lalu bahwa Tuhan Yesus itu bukti sebagai Tuhan Yesus menjadi manusia sesudah Adam jatuh dalam dosa karena dia harus merasakan penderitaan dan juga maut. Jadi dosa, kematian nggak bisa datang kalau tidak ada maut, karena maut itu adalah upah dosa. Itu pertama. Dan kemudian yang kita sudah pelajari waktu lalu bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, yaitu dia mengambil flesh and blood ya, sama seperti manusia, darah dan daging. Dan kenapa Tuhan Yesus harus mengambil bentuk atau substance atau unsur darah dan daging dan sama seperti saya ya teman-teman kita semua, karena itu adalah satu rencana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan sebelum dosa masuk, yaitu Tuhan harus menebus kita. Dan di dalam buku Imamat dan juga Kejadian yang kita sudah bahas waktu lalu, yaitu Tuhan Yesus
harus menjadi sama seperti kita darah dan daging, karena dia harus menebus kita manusia yang adalah darah dan daging. Dan itu sudah dijelaskan di dalam buku Kejadian, yang mana pada waktu Tuhan Yesus membuat everlasting covenant atau perjanjian kekal dengan Abraham, Abraham mempersembahkan korban, dan korban itu, binatang itu harus dibagi dua. Jadi pada waktu binatang dibagi dua, kedua orang yang mengadakan perjanjian, mereka harus berjalan di tengah-tengah binatang itu. Dan itu adalah melambangkan bahwa itu adalah blood covenant, ya, atau relation atau hubungan antara sesama saudara, yang mana pada waktu Tuhan Yesus mengadakan covenant, yaitu Tuhan Yesus perjanjian, yaitu Tuhan Yesus itu menjadi seperti kita, itu seperti menjadi saudara yang paling dekat. Dan itu digambarkan di dalam buku cerita Rut dengan Boas, yang mana Naomi itu dia ditebus, ya, dan orang yang mempunyai hutang, orang yang mempunyai bukan hutang, dia mempunyai tanah, kemudian hilang dia punya possession-nya atau miliknya, tanah itu bisa kembali kepada dia kalau orang ada saudara terdekat yang harus tebus tanah itu. Dan kemudian orang yang menebus itu harus orang yang mampu bisa membeli tanah itu, dan kemudian keluarga yang paling dekat dengan dia. Nah, itu adalah satu cerita rencana penebusan yang mana Tuhan Yesus menjadi flesh and blood sama dengan kita, yang harus sangat dekat dengan kita atau menjadi keluarga yang paling dekat dengan kita, karena kita sudah kehilangan kita punya warisan, yaitu tanah Kanaan, dan itu akan dikembalikan kepada kita dan harus ada yang tebus, dan orang itu adalah yang mampu, dan satu-satunya yang bisa menebus itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia harus menjadi saudara yang paling dekat dengan kita. Dan kemudian kita juga sudah diperhambakan dengan dosa, ya. Jadi Tuhan Yesus menebus kita, redeem kita dari perhambaan untuk keluar dari perhambaan dosa, dan orang yang bisa menebus itu adalah orang dari saudara yang paling dekat. Jadi Tuhan Yesus menjadi saudara yang paling dekat, jadi dia harus mengambil darah dan daging kita manusia. Seperti itu. Jadi, dan kemudian alasan kenapa Tuhan Yesus mengambil darah dan daging kita sebagai manusia, karena dari dagingnya itu dia akan dicobai dari semua pencobaan, tetapi dia akan menang. Dan dari semua pengalaman hidupnya, di mana ada dia mengambil daging kita, dan bagaimana dia dicobai dan menghasilkan imannya itu, ketergantungannya kepada Bapa, itu yang akan diberikan kepada kita. Dan itulah pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini, ya. Kenapa kita harus benar-benar mengerti akan human nature of Christ atau kemanusiaan Tuhan Yesus, karena kita akan melihat ini ada koneksi yang sangat penting dengan imannya Tuhan Yesus yang akan kita pelajari pada saat ini. Jadi setiap pelajaran yang sangat-sangat penting, kita tahu, ya, setan itu tidak mau kita ketahui secara jelas, karena kalau kita mengetahui secara jelas dan kita menerima imannya Tuhan Yesus untuk mengalahkan setiap pencobaan, nah itulah, ya teman-teman, kuasanya itu akan hancur di situ. Nah, ini yang kita sudah belajar pada waktu lalu, saya hanya review apa yang saya sudah katakan tadi. Jadi pada saat ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang berjudul The Faith of Jesus atau imannya Yesus. Jadi untuk kita bisa mengerti akan imannya Yesus, Jadi untuk kita bisa mengerti akan imannya Tuhan Yesus, the faith of Jesus, dan menerima imannya itu, di sini kita harus melihat akan pengertian kita yang jelas tentang human nature of Christ.
Oke, sorry. Jadi untuk kita bisa menerima akan imannya Tuhan Yesus, kita harus mengerti secara sempurna akan the human nature of Christ atau kemanusiaannya Tuhan Yesus. Oke. Jadi sebelum kita akan lanjut dengan pelajaran ini, kita mau share satu kutipan Ellen White tadi yang kita baca, kemudian kita lihat ini pekabaran sangat penting ya teman-teman. Jadi kita mau baca ini kutipan, kemudian kita akan lanjut dengan dia punya babes tadi, dia punya materi mengenai imannya Yesus. Oke, kita baca sini ya untuk mulai kita punya pelajaran. Jadi dibilang di sini bahwa pekabaran yang menyelamatkan jiwa, pekabaran malaikat ketiga. Jadi di sini Ellen White bilang, pekabaran malaikat ketiga itu adalah pekabaran yang akan menyelamatkan jiwa. The soul saving message, the third angel's message. Jadi teman-teman, baru ini kalimat pertama aja sudah kayak, wow, pekabaran apa sih yang bisa membuat manusia selamat? Ternyata itu pekabaran malaikat ketiga. Terus dia bilang, adalah pekabaran yang harus disampaikan kepada dunia. Jadi pekabaran malaikat ketiga yang akan menyelamatkan orang itu harus disampaikan kepada dunia. Cuman pertanyaannya, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada dunia kalau saya sendiri pun tidak mengerti isi dari pekabaran malaikat ketiga itu dengan jelas ya atau dengan benar. Dan kita sudah tahu kutipan Ellen White yang mana Tuhan sudah mengirim pekabaran yang sangat berharga kepada umat-umat Tuhan, yaitu pekabaran malaikat ketiga yang diberikan kepada Wagner dengan Jones. Dan pekabaran ini akan diberitakan kepada dunia. Jadi sebelum kita mengambil bagian dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia, kita sendiri harus tahu apa isi pekabaran itu sendiri ya. Dan bukan kita dengar dari saudara A, saudara B, tapi kita harus ambil dari source atau sumber yang benar-benar berisi akan pekabaran malaikat ketiga. Nah, kemudian dari kutipan itu langsung dibilang, perintah-perintah Tuhan atau the commandments of God, dan imannya Yesus, keduanya penting, sangat penting. Ini Ellen White bilang ya. Jadi dalam isi pekabaran malaikat ketiga, kan Wahyu 14 ayat 12 ini ya, ini ada perintah-perintah Tuhan, and the faith, the commandments of God, and the faith of Jesus, keduanya penting, dan bukan hanya penting Ellen White bilang, ditambah lagi sangat penting dan harus diberikan dengan kekuatan dan kuasa yang sama. Jadi perintah-perintah Tuhan dan imannya Tuhan Yesus itu dua-dua sangat penting dan dua-dua itu harus diberikan dengan kekuatan dan kuasa yang sama, teman-teman. Jadi ini ya kita harus lihat bahwa pekabaran ini sangat penting karena pekabaran ini yang akan menyelamatkan jiwa manusia, yaitu the commandments of God and the faith of Jesus. Oke, dan ini harus kita berikan kepada dunia. Kemudian Ellen White bilang, bagian pertama dari pekabaran tersebut yaitu perintah-perintah Tuhan ya, sebagian besar telah dibahas secara mendalam, dan bagian terakhir yaitu the faith of Jesus secara sembrono. Jadi di dalam gereja kita sendiri, kalau mau berbicara mengenai the commandments of God atau the law of God, waduh, siapa sih orang Advent nggak tahu 10 hukum misalnya, perintah-perintah Tuhan, apalagi hari Sabat ditekan-tekankan. Tetapi kalau mau berbicara mengenai the faith of Jesus, atau yang terakhir ya kan Ellen White kasih the commandments of God and the faith of Jesus. Tapi kalau mau bicara mengenai the faith of Jesus, pekabaran ini tidak dibahas secara mendalam, dan orang nggak tahu ya, ini secara sembrono atau bahasa Inggrisnya casually. The last part casual, kayak hanya sepintas lalu saja begitu. Jadi, dan kemudian karena tidak dibahas secara mendalam dan tidak dipelajari secara mendalam, makanya Ellen White bilang, iman Yesus, the faith of Jesus, tidak dipahami. Jadi kita lihat bahwa kalau berbicara mengenai hukum-hukum Tuhan, orang pahami. Tapi kalau mau bicara mengenai the faith of Jesus, itu tidak dipahami karena tidak dibahas secara mendalam
Dan kalau mau bahas itu hanya sambil lalu saja. Padahal ini harus dipahami karena ini adalah pekabaran yang akan menyelamatkan jiwa dan juga harus diberikan kepada seluruh dunia. Kemudian Ellen White lanjut ya, yaitu the faith of Jesus itu tidak dipahami. Terus dia bilang, kita harus membicarakannya, kita harus menghidupkannya, kita harus mendoakannya, dan mendidik orang-orang untuk membawa pekabaran ini ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi teman-teman, pekabaran the faith of Jesus atau pekabaran dari malaikat ketiga yang berbicara the faith of Jesus, Ellen White bilang kita harus bicarakan, kita harus hidupkan, kita harus doakan, dan kita harus didik orang-orang. Jadi ada 4, harus bicarakan, hidupkan, doakan, dan didik orang-orang. Supaya pekabaran ini masuk ke dalam rumah tangga mereka. Karena kita lihat pekabaran ini juga akan sangat berkaitan dengan keluarga ya teman-teman. Pekabaran apa? The faith of Jesus. Imannya Tuhan Yesus. Dan sesudah Ellen White bilang itu, dia langsung kutip Filipi 2 ayat 5 dan dia dibilang di situ, biarlah pikiran ini ada dalam kamu yang juga dalam pikiran Yesus Kristus. Let this mind be in you. Jadi sesudah Ellen White kutip mengenai pekabaran malaikat ketiga, dia tutup di dalam paragraf itu dengan Filipi 2 ayat 5, yaitu pelajaran yang kita lagi pelajari, yaitu the mind of God. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa the faith of Jesus atau imannya Tuhan Yesus itu di dalam umat-umat Tuhan sendiri, kita lihat bahwa pekabaran ini tidak dibicarakan, tidak dihidupkan, tidak didoakan, dan tidak kita didik kepada orang-orang. Sampai di dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri pun, kita nggak ngerti apa imannya Yesus. Karena kita nggak tahu, kita nggak bicarakan, kita nggak hidupkan, kita nggak doakan. Jadi merupakan satu tantangan untuk kita sendiri juga ya, bahwa the faith of Jesus ini sangat penting. Jadi kita harus benar-benar mempelajarinya, karena banyak yang tidak paham. Nah, itulah sebabnya teman-teman, dengan pertolongan Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan, saya ingin membawakan pekabaran ini dari pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, yaitu dari A.T. Jones dengan Wagner, yang saya mau bagikan kepada teman-teman imannya Tuhan Yesus sesuai dengan waktu Yesus mengambil human nature, yaitu keadaan manusia atau kealamian manusia yang sudah jatuh 4.000 tahun, itulah yang Tuhan Yesus ambil. Kan kita sudah lihat bukti-buktinya. Dan kemudian kan Yesus mengambil daging kita manusia ya. Nah, kita harus mengerti dan kita harus sangat mengerti akan kealamian manusia Tuhan Yesus di dalam daging yang sudah jatuh. Kemudian itu akan sangat berhubungan dengan kita punya pengertian imannya Yesus itu sendiri. Dan dengan imannya Yesus itu sendiri, imannya itu yang akan bekerja di kita. Nah, kalau kita nggak ngerti atau salah mengerti human nature of Christ atau kealamian manusia dari Tuhan Yesus, kita nggak akan bisa mengerti imannya Tuhan Yesus. Dan kalau kita nggak ngerti imannya Tuhan Yesus, kita nggak akan bisa menerimanya, karena kita nggak akan bisa menghidupkannya. Jadi, untuk bisa menghidupkannya, kita harus menerimanya, kita harus bicarakan, kita harus doakan, kita harus kasih tahu kepada suami, istri, kakak, adik, orang tua, anak-anak, atau siapa saja. Everybody harus tahu mengenai the faith of Jesus, tapi the faith of Jesus itu sangat-sangat berhubungan dengan pengertian kita mengenai human nature of Christ. Atau Tuhan Yesus punya kealamian manusia yang dia ambil. Oke? Nah, itulah sebabnya pada saat ini saya mau ambil waktu untuk bisa kita pelajari sedikit, mungkin nggak akan habis ya pada saat ini, mengenai imannya Tuhan Yesus, karena mengenai human nature-nya Tuhan Yesus yang ada hubungannya dengan imannya Tuhan Yesus. Kalau kita salah mengerti, kita akan salah mengerti imannya Tuhan Yesus. Dan saya lihat sendiri dengan mempelajari pekabaran ini, saya lihat sendiri setiap pekabaran yang penting teman-teman, yang Ellen White bilang, sangat penting, inilah pekabaran yang menyelamatkan,
saya lihat disitulah setan sangat menyerang, teman-teman. Dan serangannya itu hanya tipis ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dan benar-benar mengerti pekabaran ini, dengan pertolongan Tuhan kita bisa mendeteksi setiap tipuan setan yang dia serang dari pekabaran mengenai human nature of Christ. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut di apa hubungan human nature of Christ dengan the faith of Jesus, mungkin teman-teman mau ada tambahan di sini, kita persilakan sebelum kita bahas dia punya pelajaran. Oke, dan kita punya untuk belajar saat ini nggak akan lama, kita akan stop mungkin 45 menit lagi dari sekarang. Oke, silakan teman-teman kalau ada. Oke, silakan. Ya. Kita rasa cukup jelas. Lanjut aja dulu. Oh iya, oke Bing, oke Bing, oke ya. Jadi kita lanjut aja dulu dia punya pembahasan mengenai the human nature of Christ dan hubungannya dengan the faith of Jesus atau imannya Yesus. Oke, mari kita mulai dengan Roma 1 ayat 3. Oke, tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oke, teman-teman, kalau kita ini bahasa Indonesia, kita lihat bahasa Inggris ya. Concerning His Son Jesus Christ our Lord. Kalau kalian baca, kalian punya Alkitab, di Roma 1 ayat 3 hanya ditulis begini. Tentang anaknya. Kemudian langsung yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita lihat nggak ada kata Yesus Kristus Tuhan kita. Sedangkan di Roma 1 ayat 3, concerning His Son, tentang anaknya, Jesus Christ our Lord. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam Roma 3, 1 ayat 3 sangat diperjelas ya, anaknya itu siapa? Oh, Yesus Kristus Tuhan kita, seperti itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia hanya stop sampai tentang anaknya. Kalau bahasa Inggris sangat lengkap, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang, apa sih mengenai anaknya atau apa sih mengenai Yesus? Apa sih mengenai Tuhan kita? Ada apa dengan anaknya? Terus dia bilang, dia was made of seed ya. Jadi dibuat menurut apa? Daging dari keturunan Daud, diperanakan dari keturunan Daud. Menurut according to the seed, yang menurut daging, sesuai dengan daging. Oke. Pada waktu lalu kita belajar mengenai Yesus itu mengambil flesh and blood. Nah sekarang di sini di Roma 1 ayat 3 dia dibuat atau diperanakan dari the seed of David atau keturunan Daud according to the flesh, menurut daging. Nah ini kan kalau kita lihat kalau kontroversi ya dibilang, dan ini kontroversi real ya teman-teman. Oh Tuhan Yesus diperanakan atau dia mengambil nature atau kealamian dari Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat Roma 1 ayat 3, Tuhan Yesus mengambil benih dari Daud yang according to the flesh, yang menurut daging. Jadi kalau kita lihat keturunan dari Daud itu dilahirkan sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus punya keturunan, mungkin kita taruh sini apa? Oh enggak. Jadi kita lihat di Matius 1 ayat 1 yang kita sudah bagi waktu lalu, itu keturunan Tuhan Yesus itu kan kalau di buku Ibrani yang sebelumnya, dia bilang dari keturunan Abraham. Nah, dari Abraham sampai kepada Daud itu ada 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan di Babel, itu ada 14 keturunan. Dari pembuangan di Babel sampai Tuhan Yesus lahir, ada 14 keturunan. Jadi teman-teman kita lihat Tuhan Yesus punya silsilah ya teman-teman, itu sudah jauh sekali dari Adam jatuh dalam dosa teman-teman. Inilah human nature yang Tuhan Yesus ambil dan kita harus bisa buktikan dari Alkitab teman-teman, karena nanti kita lihat ini akan sangat berhubungan dengan pengertian kita mengenai imannya Yesus. Dan di sini dijelas dia itu dari keturunan Daud.
Tuhan Yesus. Oke? Kita lanjut ya. Apa yang pekabaran malaikat ketiga berikan kepada kita. Jadi saat ini kita mengambil kutipan-kutipan dari A.T. Jones dengan Ellen White. Kita akan compare mengenai human nature of Christ dan kita akan connect dengan imannya Yesus. Oke, ini A.T. Jones bilang dari khotbahnya di tahun 1895 dari buku Pekabaran Malaikat Ketiga. Dia bilang di sini ya teman-teman, mengomentari akan Roma 1 ayat 3. A.T. Jones bilang, di dalam sepanjang kitab suci, dia adalah seperti kita, bersama kita, menurut daging. Ini lagi komentar mengenai Tuhan Yesus mengambil daging kita manusia. Jadi sepanjang kitab suci, itu diterangkan Yesus seperti kita, bersama kita, menurut daging. Kemudian dia bilang, dia adalah keturunan Daud menurut daging. Dia dibuat serupa dengan daging yang berdosa. Ini dia teman-teman. Oke. Jadi kalau berbicara daging yang Tuhan Yesus ambil, dia itu sama dengan daging kita, teman-teman. Dia itu mengambil sinful flesh. Nah, ingat ya. Sinful flesh itu daging yang penuh dengan dosa, bukan berarti dia itu a sinner, oke? Beda. Daging yang berdosa dengan orang yang berbuat dosa itu beda. Nanti kita lihat perbedaannya nanti, teman-teman. Tapi yang Yesus ambil, dagingnya itu adalah sinful flesh. Daging yang berdosa dari keturunan Daud, yang dari Daud kepada Tuhan Yesus itu 28 keturunan ya teman-teman. Itulah daging yang Yesus ambil. Oke? Sinful flesh, ingat itu. Kemudian kita lanjut ya. Jadi ini pun dalam kutipan ini pun sudah membuktikan bahwa dia nggak ambil sinless nature. No. Dia ambil sinful nature, flesh-nya dari keturunan Daud. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang daging Yesus Kristus adalah daging kita dan di dalamnya ada semua yang ada dalam daging kita. Oke, sorry. Kita korek di sini dulu ya, karena oke. It's okay. Nggak apa-apa. Ini kitab, ini P harus di-delete, tapi nanti kita edit aja nanti. Jadi apa artinya waktu Tuhan Yesus mengambil sinful flesh atau daging kita yang berdosa ini ya, dia punya penjelasan. Dibilang di sini, sekarang daging Yesus Kristus adalah daging kita, dan di dalamnya ada semua yang ada di dalam daging kita. Jadi apa yang ada di dalam daging Yesus, semuanya ada di kita. Jadi apa yang ada di kita ada di Yesus. Itulah daging yang Yesus miliki. Kemudian daging apa yang saya miliki dan daging apa yang Yesus miliki? Atau di pembahasan A.T. Jones dibilang di situ sinful flesh. Sinful flesh apa yang Yesus miliki? Dan sinful flesh apa yang saya miliki? Ini dia ya teman-teman. Perhatikan di sini karena ini sangat penting. Dia bilang, saya ulang, sekarang daging Yesus Kristus adalah daging kita dan di dalamnya ada semua yang ada di dalam daging kita. Terus sambung, ini ya yang saya kasih merah muda, pink. Yang sinful flesh itu adalah semua kecenderungan untuk berbuat dosa yang ada di dalam daging kita, ada di dalam dagingnya, dibawa kepada dia untuk membuat dia mengizinkan dosa. Jadi teman-teman, semua kecenderungan ya, kita berbuat dosa di dalam daging kita. Jadi kan tadi bilang Yesus itu keturunan dari Daud ya. Dari Daud kepada pembuangan, dari pembuangan kepada Tuhan Yesus, kita lihat dari Daud punya dosa, diturunkan kepada anaknya, anaknya punya dosa, turun. Semua kecenderungan berbuat dosa itu ada di dalam daging kita, dan Yesus juga mempunyai daging yang sama. Kemudian daging itu dibawa kepada Yesus, supaya Yesus bisa berdosa. Itu di sini ya dikatakan. Tapi kita tahu kan Yesus nggak berdosa. Nah, dari situlah kita harus lihat apa rahasia kenapa dagingnya saya sama dengan daging Yesus. Kok Yesus nggak berdosa, saya berdosa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang
Itu yang harus kita lihat, dan itulah yang akan membuat kita bisa mengambil imannya Yesus. Nah, makanya di sini terletak di mana pekabaran yang sangat penting mengenai imannya Yesus kepada Tuhan. Karena kalau Yesus memiliki daging yang lain, kita lihat Yesus nggak akan bisa menolong kita karena daging kita itu beda dengan dia gitu. Tapi kalau semua yang ada di saya sama dengan Yesus, disitulah Yesus menjadi contoh yang sempurna untuk saya. Tapi kalau saya ada sedikit perbedaan dengan Yesus, Yesus itu nggak bisa menjadi perfect example untuk kita atau contoh yang sempurna karena loh Yesus beda, saya begini, nggak bisa dong dia jadi example untuk kita karena dia ada sesuatu kelebihan yang dia punya, saya nggak ada. Nah, itu akan membuat orang untuk excuse berbuat dosa atau ada alasan untuk dia bisa berbuat dosa. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Tapi di sini dia bilang ya, kan tadi dagingnya itu Yesus mempunyai kecenderungan sama seperti kita untuk berdosa. Tetapi di Ibrani 4 ayat 15 ini berbicara mengenai Yesus ya. Yang mana saya baca di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau bahasa Indonesia hanya dibilang, ia telah dicobai. Kalau bahasa Inggris, in all points tempted. Dia telah dicobai dalam segala sesuatu yang bisa manusia terima, yang setan goda manusia, dicobai kepada manusia. Semua itu Yesus sudah alami. Makanya in all points. Kalau di sini, dia telah dicobai. Tapi di dalam semua poin, di dalam semua penggodaan atau cobaan yang setan berikan kepada manusia, Yesus sudah alami, teman-teman. Hanya dia tidak berbuat dosa. Nah, kok bisa ya seperti Yesus mempunyai kecenderungan berdosa, sama seperti saya, mempunyai daging dan darah sama seperti saya, tapi saya dicobai, saya jatuh, Tuhan Yesus dicobai, nggak jatuh gitu, itu kenapa gitu. Nah, itulah yang kita akan pelajari, karena itulah yang akan membuat bagaimana kita punya pengertian the human nature of Christ untuk bisa mengerti akan imannya Yesus. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana manusia dicobai dan kemudian kenapa saya jatuh tapi Yesus tidak jatuh. Oke, kita pernah share ini pelajaran waktu lalu, maksudnya kutipan ini, tapi kita mau ulang supaya kita bisa melihat bagaimana daging kita. Oke, kita mau mempelajari mengenai saya punya flesh atau sinful flesh yang ada di saya dan ada di Tuhan Yesus juga. Bagaimana setan coba. Jadi kita lihat semua manusia dicobai. Yesus dicobai dalam segala hal. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai dan bagaimana saya dan teman-teman semua dicobai. Oke, kita lihat di sini. Di mana dia ini setan. Jadi A.T. Jones, ini masih khotbah A.T. Jones, dia tanya, jadi di mana dia atau setan memulai dia punya godaan atau temptation atau cobaannya? Di mana setan mulai? Jawabannya itu adalah di dalam daging. Jadi waktu setan menggoda teman-teman, oke, atau Tuhan Yesus ya, ini kan Yesus punya daging dengan kita punya daging sama. Jadi sekarang setan datang, dia mau menggodai teman-teman, dia mau godai Tuhan Yesus. Jadi di mana dia memulai godaannya? Jadi setan menggoda kita dimulai dengan kita punya daging. Oke? Kita punya sinful flesh atau saya punya daging yang mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Karena daging kita itu kan lemah, kita punya flesh weak, iya kan? Kita punya lemah, secara fisik sudah lemah. Kalau Tuhan Yesus sudah 4.000 tahun jatuh dalam dosa, kemudian dari kita punya flesh ini sudah diturunkan akan kecenderungan berdosa dari orang tua kita, dari zaman ke zaman. Kalau Tuhan Yesus sudah 4.000 tahun jatuh dalam dosa. Itulah
setan mulai godaannya di situ, di dalam kita punya daging yang mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Jadi apa sih di dalam daging kita yang saya cenderung untuk berdosa? Kemudian dilanjut ya, apa di dalam daging itu? Ini, melalui sarana ini atau daging ini yang setan datang untuk cobai, yang mempunyai cenderung untuk berdosa, ternyata di dalam daging saya ini ada keinginan atau nafsu daging, ada keinginan atau nafsu mata, ada keangkuhan hidup, dan melalui ambisi untuk dunia dan kehormatan serta rasa dihargai manusia. Ini ya yang ada di kita punya daging, saya punya sinful flesh, kita ini mempunyai kecenderungan atau ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup, ada ambisi untuk mempunyai ambisi untuk dunia dan dihormati oleh dunia, dihargai oleh manusia. Melalui sarana ini ya teman-teman, yang saya punya kecenderungan, kita punya kecenderungan untuk berdosa, karena di dalam daging kita ada semua ini, ada keinginan mata, kemudian melalui daging ini, setan tarik kita, kasih masuk ke dalam pikiran kita, supaya kita menyerah. Jadi teman-teman ingat, waktu setan tawarkan ini ke dalam pikiran kita, kalau kita tidak terima ini semua, kalau kita nggak menyerah terhadap ini yang setan tawarkan melalui daging kita, itu kita nggak berdosa, teman-teman. Jadi, iya kita baca, ini kutipan lanjut A.T. Jones supaya lebih jelas. Kemudian, waktu setan gunakan daging kita yang sinful flesh, yang cenderung berbuat dosa karena ada keangkuhan hidup, ada kesombongan, ada keinginan daging, dan semuanya itu. Kemudian waktu dari daging disodorkan ke kita punya pikiran, dan waktu kita punya pikiran respons, dan kita menyukai hal ini, A.T. Jones bilang, dengan cara ini, pencobaan-pencobaannya memaksakan kekuatan mereka. Jadi, ini ya teman-teman, pikiran kita respons, dan kita menyukai hal itu. Apa? Saya punya mind dengan saya punya flesh itu, dua-dua setuju satu sama yang lain. Oh, waktu daging menyodorkan, waktu flesh menyodorkan keangkuhan hidup, kesombongan diri, atau keinginan daging. Saya punya pikiran suka respons dan suka hal itu. Kemudian waktu saya suka dan respons terhadap di dalam daging yang setan gunakan, kita berdosa, teman-teman. Jadi misalnya contoh ya, setan mau tawarkan apa? Kita bisa contoh, setan mau tawarkan untuk kita menjadi orang yang terkenal. Misalnya, oh kamu akan terkenal, kamu akan banyak duit, tetapi kamu dalam banyak duit ada hal-hal yang kamu harus korbankan, seperti itu. Atau ada hal-hal yang mungkin kamu harus kerja hari Sabat, atau hal-hal yang melanggar akan prinsip-prinsip kebenaran. Itu setan goda kita melalui, karena di dalam daging saya ada apa? Saya mau dihargai untuk oleh manusia, saya mau supaya dunia mengenal kita. Seperti itu, itulah daging kita, sinful flesh. Dia gunakan itu untuk tawarkan ke pikiran kita. Kemudian, waktu pikiran kita respons dan suka dan menyetujui hal itu, disitulah kita berdosa. Nah, ini Tuhan, ini kita ya yang di atas ini. Nah, kita lihat Tuhan Yesusnya gimana di Tuhan Yesus. Tetapi ketika tarikan daging kita tidak dilayani atau dihargai, tidak ada dosa. Inilah Tuhan Yesus, teman-teman. Dia dicobai dalam semua pencobaan. Ada kecenderungan untuk berdosa. Setan gunakan dagingnya Tuhan Yesus, sinful flesh ini, untuk membuat dia jatuh dalam dosa dengan setiap pencobaan. Tetapi daging itu yang daging yang setan gunakan ya, untuk membuat Tuhan Yesus menerima akan cobaan itu di dalam pikirannya, itu tidak dilayani sama sekali oleh Tuhan Yesus. Kemudian A.T. Jones bilang, ada pencobaan
tapi bukan dosa. Ini dia teman-teman. Makanya walaupun Yesus dilahirkan dalam sinful flesh, atau ada kecenderungan untuk berdosa karena daging kita sudah memiliki ada pride of life, ada keinginan mata, keinginan daging. Itu yang setan gunakan ya untuk Tuhan Yesus menyerah di dalam pikirannya dia supaya dia menerima atau melayani dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melayani. Ada pencobaan, semua pencobaan dikasih kepada Yesus, tetapi dia tidak layani. Ada pencobaan tetapi bukan dosa. Nah sekarang ini pertanyaannya. Kenapa Tuhan Yesus tidak layani dosa? Itu dia ya, kenapa semua pencobaan yang saya alami, saya jatuh, tetapi apa yang ada di Tuhan Yesus, yang dia dicobai dan mempunyai saya punya sinful flesh, kecenderungan berbuat dosa, kok Yesus bisa menang dalam dosa, saya kalah, misalnya ya, atau saya jatuh. Apa yang membuat Yesus dicobai dalam semua pencobaan, tetapi tidak berdosa? Nah, itu yang kita akan bahas di sini. Dan kita kasih kutipan Ellen White dan juga A.T. Jones punya pekabaran ya, dalam pekabaran malaikat ketiga itu sendiri. Oke, jadi saya mau coba terangkan kepada teman-teman. Kemudian nanti at the end kita kasih teman-teman untuk tambahannya atau komentar. Oke, kita lanjut di sini ya. Sekarang daging Yesus Kristus adalah daging kita. Dan di dalamnya ada semua yang ada di dalam daging kita. Semua kecenderungan untuk berbuat dosa yang ada di dalam daging kita, ada di dalam dagingnya, ditarik ke atas dia untuk membuat dia menyetujui dosa. Itu yang kita sudah bahas ya teman-teman. Kemudian, ini dia ya, lanjut. A.T. Jones bilang, kalau saja dia menyetujui dosa dengan pikirannya, jadi teman-teman, untuk orang berdosa itu harus pikiran yang menentukan teman-teman. Saya punya daging tetap sinful flesh, tapi saya walaupun mempunyai sinful flesh, belum tentu saya berdosa. Jadi, waktu setan gunakan sarana daging kita yang cenderung berbuat dosa, dia kasih suggestion kepada pikiran kita atau sama kepada Yesus, kalau saja Tuhan Yesus menyetujui dosa dengan pikirannya, oke, menerima ya yang setan tawarkan, dan setuju, lalu bagaimana? Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau setan setuju? Amin, kalau Yesus setuju. Ini jawabannya. Kemudian pikirannya atau pikiran Yesus akan rusak dan kemudian dia akan menjadi seperti orang yang bernafsu yang sama dengan kita. Jadi teman-teman, waktu setan menggunakan sinful flesh-nya Yesus, oke, yang cenderung untuk berbuat dosa dengan semua keinginan yang ada di saya punya flesh, terus setan tawarkan kepada Yesus, di pikiran Yesus, terus Yesus bilang, oh iya ya, oh saya mau itu. Kalau Tuhan Yesus satu saja cobaan yang setan tawarkan, terus Yesus terima, A.T. Jones bilang, pikirannya akan rusak, dia punya mind akan corrupt, dan kemudian dia akan menjadi sama seperti kita itu, become of like passions with us. Sama seperti orang yang bernafsu yang sama seperti kita teman-teman. Saya punya otak sudah rusak, dirusakkan oleh dosa. Dan waktu saya punya pikiran sudah rusak oleh dosa, setiap daging tawarkan kepada kita yang setan gunakan, kita akan setuju. Setuju. Itulah dosa demi dosa yang saudara dan saya lakukan setiap hari teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak setuju teman-teman. Nah, itulah rahasianya ya, yang kenapa dia tidak setuju. Kita lihat. Tetapi di dalam itu, dia sendiri akan menjadi orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus setuju dengan apa yang setan tawarkan, yang dia gunakan, dia punya sinful flesh, atau Tuhan Yesus punya daging yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus setuju akan apa yang ditawarkan oleh setan, Yesus juga akan menjadi orang berdosa. Dan dia akan sepenuhnya diperbudak dan kita semua akan tersesat. Semuanya akan musnah.
Teman-teman, kita lihat ya. Aduh, ini mengerikan sekali teman-teman. Kalau Yesus setuju akan suggestion yang setan kasih melalui dagingnya, dan dalam pikiran Yesus, Yesus setuju. Pertama-tama, Yesus itu akan menjadi orang berdosa, kemudian dia akan diperbudak dosa. Karena pikirannya menjadi pikiran setan sekarang. The mind of Satan, atau pikirannya akan menjadi carnal mind, atau natural mind. Itu yang akan terjadi kepada Yesus, dan kita semua akan tersesat, kita semua akan binasa. Bukan hanya kita teman-teman, seluruh dunia ini, the whole universe akan binasa teman-teman. Aduh, kalau satu saja Yesus menerima akan suggestion yang setan kasih kepada Yesus, karena dia mengambil sinful flesh, cenderung untuk berbuat dosa itu ada di dia teman-teman. Tapi dia tidak mengizinkan itu untuk merusak pikirannya dengan menerima akan suggestion setan. Kalau Tuhan Yesus mengambil nature yang lain, yang bukan sinful flesh, yang tidak ada kecenderungan untuk berdosa, Yesus itu akan beda dengan kita. Kalau Yesus beda dengan kita, Yesus nggak bisa menolong saya, karena saya punya flesh. Dengan Yesus sudah berbeda. Yesus nggak bisa jadi perfect example untuk kita. Jadi kalau dia nggak ada kecenderungan untuk berdosa, dia itu tidak ada sinful flesh. Jadi mau bagaimana dan bagaimana setan menggoda dia kalau dia punya flesh yang dia ambil itu sama seperti Adam ya, seperti itu. Jadi dan kalau dia mengambil fleshnya Adam sebelum jatuh dalam dosa maksudnya, well, saya sudah jatuh dalam dosa. Gimana dia mau tolong saya yang jatuh dalam dosa? Kalau dia mengambil fleshnya Adam yang belum jatuh dalam dosa, itu sudah dua hal yang berbeda. Dan saya akan ada alasan, loh, Yesus mengambil dagingnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kalau saya sesudah jatuh dalam dosa, ya gimana dia mau tolong saya? Dia beda dengan saya. Seperti itu. Tapi dalam pekabaran malaikat ketiga sendiri membicarakan dengan jelas Yesus mengambil sinful flesh, oke? Dan sinful flesh itu adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa di dalam yang ada di daging kita, yang disuggest setan untuk masuk di pikiran. Tapi kalau pikiran tidak setuju menolak akan cobaan itu, kita nggak berdosa. Tapi waktu kita terima, kita berdosa. Dan kalau satu pun Yesus terima, oke, di dalam dia punya sinful flesh yang sama dengan saya, dia dicobai dan dia terima, dia akan menjadi orang berdosa, dia akan diperbudak oleh dosa, dan kita semua dengan seluruh alam semesta ini, teman-teman, akan binasa. Dan Tuhan dan Bapa the Father itu akan dituntut oleh setan bahwa dia itu adalah Tuhan yang tidak adil. Karena apa? Dia memberikan hukum yang tidak ada satupun manusia bisa turuti, termasuk anaknya sendiri yang menjadi manusia. Aduh, kacau ini alam semesta. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian, sekarang tentang Yesus yang tidak memiliki nafsu yang sama dengan kita. Kan tadi ya sudah dibilang kalau dia menyerah, dia akan menyerah kepada pencobaan, dia akan memiliki having like passions, nafsu yang sama dengan kita. Di dalam sepanjang kitab suci, dia atau Yesus adalah seperti kita dan bersama kita secara daging. Dia adalah keturunan Daud menurut daging. Dia dibuat serupa dengan daging yang berdosa. Stop sampai situ. Terus A.T. John bilang, jangan pergi terlalu jauh. Oke, jadi don't go too far. Stop right here. Apa dibilang? Dari semua konklusi yang kita belajar, Yesus sama dengan kita secara daging. Mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Sama seperti kita. Karena dia adalah keturunan Daud yang sudah jatuh dalam dosa, kita juga adalah orang-orang keturunan yang sudah jatuh dalam dosa. Terus dia bilang, dia dibuat serupa dengan daging yang berdosa. Stop sampai situ. Kemudian dia bilang,
Ini ya, perhatikan teman-teman. Dia dibuat serupa dengan daging yang berdosa, bukan serupa dengan pikiran yang berdosa. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Orang itu berdosa kalau pikirannya setuju dengan apa yang setan tawarkan melalui dagingnya. Yesus punya daging sama dengan kita, sinful flesh. Tetapi itu hanya sebatas daging. Tetapi dia itu bukan serupa dengan pikiran yang berdosa. Kenapa? Karena setiap pencobaan yang setan tawarkan, Tuhan Yesus tidak pernah setuju. Itulah sebabnya pikirannya bukan pikiran yang berdosa. Saya punya pikiran, kita punya pikiran yang berdosa. Karena apa? Kita sudah setuju ya dengan apa yang setan tawarkan melalui daging. Dan itulah carnal mind, teman-teman. Yesus punya pikiran, dia tidak mempunyai carnal mind. Itu beda, teman-teman. Dagingnya sinful flesh. Tapi sinful flesh itu bukan berarti dia orang berdosa. Hanya dagingnya yang sinful flesh itu adalah cenderung saya berbuat dosa karena daging saya diturunkan dari orang tua yang sudah berdosa. Tapi dia tidak berdosa karena apa? Dia tidak pernah menyetujui akan atau menerima suggestion dari setan di dalam pikirannya, teman-teman. Kita sudah belajar tadi ya. Kemudian E.T. Jones bilang, jangan menyeret pikirannya ke dalamnya. Jadi kita jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu juga berdosa di pikirannya. Enggak. Dia hanya memiliki daging yang cenderung berdosa, tapi dia tidak berdosa. Oke? Jadi ini hanya membuat perbedaan antara daging dengan pikiran. Dia bilang, dagingnya adalah daging kita, tapi pikirannya adalah pikiran Kristus Yesus. Jadi saya dengan Yesus punya daging sama. Tapi saya mempunyai pikiran carnal mind atau pikiran yang tidak bisa tunduk terhadap hukum Tuhan karena waktu setan menyarankan cobaan kepada saya terima. Tapi pikiran Yesus beda. Dia tidak mempunyai carnal mind satupun, teman-teman. Oke? Pikiran Yesus adalah pikiran Tuhan ya, teman-teman. Dan kita akan lihat ya. Kunci kenapa Tuhan Yesus menang terhadap pencobaan. Jadi dua hal berbeda. Amin. Ya, dua hal berbeda. Pikiran Yesus dengan pikiran saya beda. Saya mempunyai carnal mind karena saya sudah setuju dengan cobaan. Kalau Tuhan Yesus semua cobaan yang ditawarkan dia tidak setuju atau dia tidak layani, makanya pikirannya bukan carnal mind. Pikirannya adalah the mind of Jesus atau the mind of God. Kalau daging sama, saya mempunyai daging, Yesus punya daging sama. Sinful flesh, cenderung berbuat dosa sama. Pikirannya yang beda, teman-teman. Yesus punya pikiran yang kalau setan goda dia tidak terima, saya mempunyai pikiran setiap kali setan goda, saya terima. Nah, kenapa Yesus punya pikiran setiap godaan datang dia tidak terima? Saya punya pikiran setiap godaan datang saya terima. Apa yang menyebabkan di situ? Nah, itulah hubungan akan pelajaran dengan the faith of Jesus. Oke, coba ya kita baca di sini. Oke, mungkin 5 menit lagi ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya mengenai cobaan Tuhan Yesus. Kemudian di sini dia bilang, dia atau Tuhan Yesus telah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Benar-benar tak berdaya, manusia seperti kita, lapar seperti kita. Datanglah pencobaan. Jika engkau anak Allah, perintahkan agar batu-batu ini dijadikan roti. Jadi Yesus punya daging kan sama seperti kita. Bayangkan teman-teman, 40 hari 40 malam dia berpuasa nggak makan, dia lapar, dia tidak berdaya, sama seperti kita teman-teman. Kita aja nggak makan 2 hari, mungkin udah lihat orang makan, udah kayak pingin sekali makannya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus 40 hari, dia tidak makan, tidak berdaya, kemudian datang pencobaan teman-teman. Aduh, terus dia bilang, dan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setan tawarkan untuk roti jadi batu jadi roti,
Tapi Yesus bilang, no, manusia nggak hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi teman-teman, dia jawab menyerang akan cobaan dari Tuhan, cobaan dari setan dengan firman Tuhan ya teman-teman. Oke, waktu Yesus dengan sinful flesh, dengan dia punya daging yang sangat lemah sama seperti saudara dan saya, dia tidak makan. Disitulah dia dicobai teman-teman dari hal makanan. Tetapi kenapa Yesus tidak menyerah kepada setan? Kita lihat di sini. Apa sih pencobaan? Pencobaannya itu adalah setan bilang, oh jika engkau anak Allah. Jadi dia apa ya teman-teman? Kan Tuhan Yesus, Bapa sudah nyatakan kepada Yesus, you are beloved son, kamu anak Allah. Sekarang setan bilang, kalau engkau anak Allah, kalau Yesus melakukan apa yang setan perintahkan kepada dia, itu adalah satu sikap yang mana dia ragu-ragu terhadap Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kamu anak saya, mau setan bilang kayak mau orang siapa bilang, mau meragukan akan dia punya relationship dengan Bapa, dia nggak akan layani itu karena dia tahu dia anak Allah. Kalau dia mau proof dia sebagai anak Allah kepada setan, itulah dia punya keraguan ya teman-teman. Dan dia tidak bisa ragu sama sekali kalau dia itu anak Allah. Seperti itu. Jadi setan datang, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Dan dia lagi dalam keadaan yang sangat lapar, yang mempunyai daging sama seperti kita teman-teman. Kalau udah dibilang begitu kan orang yang lapar, oh iya ya, kita bikin roti karena bisa saja dia menggunakan setan menggoda dia untuk menggunakan keilahiannya teman-teman untuk menjadikan batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus datang, dia tidak ke dunia ini bukan untuk menggunakan keilahiannya, dia harus menang terhadap setan sama seperti kita manusia. Oke? Tanpa ada kuasa yang lain ya teman-teman selain kuasa Tuhan yang bekerja di kita. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini. Kita lihat ya Tuhan Yesus punya pencobaan, kemudian kita lihat kepada imannya Yesus. Kemudian setan mengambil cara lain. Dia berargumen. Oh, kamu percaya pada firman Tuhan, bukan? Baiklah. Di sini firman Tuhan berkata, dia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya tentang kamu, dan di tangan mereka akan menopangmu, jangan sampai kakimu terantuk batu. Sekarang, kamu percaya pada firman Tuhan. Ini setan ya, dia berargumentasi. Oh, kamu percaya pada firman Tuhan. Kamu melawan cobaan saya dengan firman Tuhan. Oke, saya akan balas lagi dengan firman Tuhan. Yang mana malaikat akan menopangmu, jangan sampai kakimu terantuk. Sekarang kamu percaya pada firman Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya akan menopang kamu supaya kamu tidak terantuk batu, kalau begitu sekarang kamu lompat. Coba lompat. Kamu lompat ke sini karena ada tertulis dia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya tentang kamu. Kemudian apa jawaban Yesus? Yesus menjawab lagi, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat teman-teman, setiap kali Tuhan Yesus digoda, coba kita lihat ya. Setiap kali Tuhan Yesus digoda, selalu jawabannya adalah ada tertulis. Ada tertulis. Jadi teman-teman, itulah sebabnya kenapa kita setiap kali digoda jatuh dalam dosa. Karena waktu kita digoda dari sinful flesh ini, di bawah kepikiran kita, yang kita pikirnya itu, apa sih benefit untuk saya, tanpa saya memikirkan, apa sih kata Alkitab, seperti itu, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tetapi kalau kita digoda, oh apa ya di saya, seperti itu. Jadi kita punya diri teman-teman, kita punya diri yang kita selalu concern. Oke, nanti kalau kita bikin ini, apa yang terjadi di saya? Bukan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Makanya pikiran Tuhan Yesus, let this man be in you. He humble himself. Nggak ada he empty himself. He make himself of no reputation. Jadi teman-teman, waktu Tuhan Yesus digoda, nggak ada lagi tentang diri. Selalu dia tanya, apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Kalau kita digoda,
oh iya untuk saya, oh iya benar ya, oh kalau saya begini saya akan jadi begini, begini. Saya masih full of self, diri, itulah sebabnya setiap kali saya digoda, saya jatuh. Kalau Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Itulah sebabnya setiap kali dia digoda, setan nggak bisa menang terhadap dia karena dia selalu apa firman Tuhan katakan. Seperti itu teman-teman. Oke? Kemudian ini cobaan yang terakhir. Kemudian setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kemuliaan mereka juga. Kemuliaan, kehormatan, pangkat yang tinggi, ia menunjukkan kepadanya semua itu. Dan di sanalah pada saat itu timbullah semua ambisi yang pernah muncul dalam diri Napoleon, atau Caesar, atau Alexander, atau semua yang disatukan. Jadi waktu setan bawa kepada Yesus di gunung yang tinggi dan menunjukkan kemuliaan, aduh teman-teman, disitulah yang Yesus digoda. That's the pride of life, teman-teman. Kehormatan, pangkat, itu ditujukan kepada Yesus, teman-teman. Jadi pada saat itu Yesus lihat apa yang setan tunjukkan kepada dia, dan setan mau Yesus menyembah dia dan dia akan kasih semuanya ini kepada Yesus, yang mana Yesus tidak perlu melewati akan jalan untuk menderita, semuanya ini dia kasih kepada Yesus. Tapi di pikiran Yesus itu, apakah ini mengenai diri atau apakah ini sesuai dengan Tuhan atau enggak? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Oh, ternyata enggak. Ternyata dibilang di firman Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya dia yang harus engkau sembah. Itulah firman Tuhan, dan setan goda untuk melawan akan firman Tuhan. Sembah saya kasih ini kepada kamu. Yesus bilang, firman Tuhan jangan menyembah hanya kepada Tuhan yang harus engkau sembah. Jadi kita lihat dari setiap pencobaan yang Yesus alami, dia langsung dalam pikirannya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Sebenarnya harusnya begitu juga kita, teman-teman. Setiap setan gunakan kita punya daging untuk masuk ke pikiran kita untuk menyerah dan menerima cobaan itu, harusnya di saat itu kita, ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Ini sesuai dengan kehendak Bapa atau enggak? Tapi pertanyaannya, saya tahu ini kehendak Bapa atau enggak? Bagaimana saya tahu kalau saya sendiri nggak belajar firman Tuhan, nggak belajar apa yang Tuhan mau saya lakukan? Seperti itu, teman-teman. Untuk Tuhan Yesus menang, pikirannya itu dipenuhi dengan firman Tuhan, karena itulah senjata yang dia harus kasih kepada setan di dalam setiap godaannya, dan setiap kali setan kasih, dia balas dengan firman Tuhan ada tertulis. Oke? Kemudian waktu kita lihat ya teman-teman, waktu kita lihat Tuhan Yesus bilang, oh ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Apa hubungannya dengan imannya ya kepada Bapa? Kita lihat di sini, ternyata ini dia punya kunci ya. Di Yohanes 5 ayat 30. Kemudian di Yohanes 14 ayat 10, dibilang di situ bahwa saya sendiri nggak bisa melakukan apa-apa. Oke? Kemudian saya tidak mencari keinginan saya, tapi keinginan Bapa yang mengirim saya. Itu Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Yohanes 14 ayat 10 dibilang, firman yang saya bicarakan kepada kamu, saya tidak berbicara dari diri saya, tapi Bapa yang berdiam di dalam saya, dia yang melakukan pekerjaannya. Itu. Teman-teman, kalau kita combine ya, kita satukan dua ayat ini. Oke? Yang Yesus bilang, dari diri saya nggak bisa lakukan apa-apa. Apa yang saya bicarakan, apa yang saya lakukan, itu karena Bapa berdiam di saya. Teman-teman, coba perhatikan baik-baik. Kalau Yesus bilang, saya nggak bisa lakukan apa-apa di dalam diri saya, Bapa yang melakukan diri saya, dan setiap kali saya bicara itu dari Bapa, coba kalian hubungkan dengan pencobaan tadi. Apakah waktu Tuhan Yesus dicobai dan dia menang, apakah itu dari dirinya sendiri? Tidak, teman-teman. Waktu dia berbicara melawan cobaan, waktu dia berbicara, waktu dia di dunia ini, waktu dia melakukan semua pekerjaan di dunia ini,
dia tidak lakukan dari dirinya sendiri, karena dari dirinya sendiri dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia harus membiarkan Bapa yang bekerja di dalam dirinya sendiri, teman-teman. Baik dia dicobai, baik dia memberitakan firman Tuhan, baik dia menyembuhkan, baik dia melakukan semua berbicara, itu karena Bapa di dalam dirinya yang melakukan itu, teman-teman. Itulah sebabnya pelajaran ini sangat penting untuk kita mengetahui kondisi Yesus sebagai manusia yang sama dengan kita. Kita juga manusia nggak bisa bikin apa-apa, teman-teman. Untuk Tuhan Yesus menang dari semua pencobaan, dia membiarkan Bapa yang bekerja dalam dirinya, dan dia tidak mencari kehendak dirinya, tapi kehendak Bapa, teman-teman. Oke? Dia punya kemenangan terhadap pencobaan, dia menyembuhkan, dia melakukan semuanya, itu karena Bapa yang bekerja di dia. Nah, kita pun sebagai sinful flesh, manusia berdosa, untuk saya bisa menang, untuk saya bisa berbicara, untuk saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan, lihatlah Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan terhadap dirinya sebagai manusia? Nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya dia harus membiarkan Bapa yang melakukan di dia. Itulah kemenangannya, teman-teman, karena Bapa yang bekerja di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini sudah selesai. Kemudian di sini dia bilang, ini dia punya kesimpulan so far, teman-teman. Ini so far yang kita mau selesaikan hari ini. Di sini dibilang, sebagaimana di dalam dagingnya dan sebagaimana dirinya di dalam daging, dia sama lemahnya dengan kita dan dari dirinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan Yesus punya daging sama dengan kita lemah. Kita sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mau lawan setan, iya kan? Waktu setan datang kepada Yesus, Yesus nggak bisa buat apa-apa. Sama karena dia mempunyai daging sama seperti saudara dan saya. Jadi ketika dia menanggung kesedihan kita, memikul kesengsaraan kita, dan dicobai seperti kita, oke? Tadi seperti Yesus dicobai tadi, dan kita juga dicobai. Merasakan apa yang saya rasakan, ini ya teman-teman, ini dia punya the faith of Jesus. Oleh imannya yang sangat luar biasa, dia mengalahkan semua dengan kuasa Allah yang diberikan oleh iman itu kepadanya, dan di dalam daging kita, dia telah memberikan atau membawa itu kepada kita. Teman-teman, lihat, oke? Kenapa Yesus menang terhadap pencobaan? Yang tadi ya, yang kita sudah bahas. Karena dia itu, oke, dia mengalahkan semua itu dengan kuasa Tuhan. Dan oleh imannya, ketergantungannya kepada Bapa. Makanya dia bilang, saya nggak bisa buat apa-apa. Yang kamu dengar, kamu lihat apa yang saya lakukan, atau kalau kamu pun lihat saya menang dari pencobaan terhadap setan di padang belantara, saya nggak makan, saya nggak minum selama 40 hari. Kalau kalian lihat itu saya menang, itu semua dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Dan ketergantungannya kepada Bapa dengan firman Bapanya itu, teman-teman, untuk mengalahkan setan, itulah kemenangannya, itulah imannya, teman-teman. Makanya dia bilang imannya sangat luar biasa. Dia membiarkan Bapa bekerja. Firman yang Bapa sudah katakan kepada manusia, itulah yang menjadi yang ada di pikirannya, dan dia membiarkan Bapa bekerja, dan waktu setan goda dia berbicara dan dia mengalahkan hanya dengan firman Tuhan. Dan itu teman-teman yang memberikan dia kemenangan, yaitu kuasa Tuhan. Dan itulah imannya teman-teman. Kehidupannya yang mengalahkan dosa dan mengalahkan setiap pencobaan yang dia bilang dari dirinya dia nggak bisa bikin apa-apa. Tapi semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Oke teman-teman. Ini saya hanya kasih secara general. Nanti minggu depan kita lebih kupas secara lebih detail ya teman-teman. Saya mau kasih imannya Tuhan Yesus secara lebih detail. Kita hanya bahas secara general, oke? Dan ini adalah kutipan terakhir. Oh, oke. Satu lagi kutipan dari Ellen White. Dan inilah iman Yesus dan kuasa iman itu. Yang tadi ya teman-teman, dia dicobai, dia menang. Dan A.T. Jones bilang, inilah iman Yesus. Dan kuasa iman itu teman-teman, ini.
Dia bilang saya nggak bisa lakukan apa-apa dan dia membiarkan Yesus bekerja, Bapa bekerja, kuasa Bapa yang bekerja di dalam dia, dan dia bilang inilah iman Yesus. Oke? Kemudian kita baca kutipan terakhir ya teman-teman. Kutipan terakhir yang berbicara mengenai imannya Tuhan Yesus ini. Oke? Dan kemudian kita akan tutup di sini ya. Tetapi anak Allah berserah kepada Bapa dan bergantung pada kuasanya. Kristus benar-benar mengosongkan dirinya sehingga dia tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri. Dia menerima rencana Tuhan baginya. Hari demi hari Bapa mengungkapkan rencananya. Demikian pula kita harus bergantung pada Tuhan agar hidup kita hanyalah merupakan pekerjaan dari kehendak-Nya. Coba lihat di sini teman-teman. Inilah iman Tuhan Yesus yang kita hanya bahas secara general ya. Nanti next week kita akan bahas secara lebih detail bagaimana ini pekabaran yang sangat penting yang Ellen White bilang kita harus belajar, kita harus pahami, kita harus doakan, kita harus hidupkan. Yang mana Tuhan berserah kepada Bapa, anak Allah berserah kepada kehendak Bapa dan bergantung pada kuasanya. Dia benar-benar kosong, nggak ada rencana untuk dirinya sendiri. Itulah dia punya kemenangan dan itulah imannya teman-teman. Dan imannya ini dia bikin untuk kasih kepada kita gitu, teman-teman. Di mana setiap kemenangan yang kita peroleh adalah imannya Tuhan Yesus, di mana kita pun akan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Nggak ada rencana untuk kita, semua yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita punya Bible study. Kita minta maaf karena kita harus keluar. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada teman-teman mau kasih komentar terhadap pelajaran yang kita pelajari so far. Silakan, saya persilakan sebelum kita berdoa. Mungkin Ebing mau kasih komentar, silakan Bing. Atau teman-teman yang lain, silakan. Oke, thank you. Iya. Jadi kalau mau melihat mengenai iman Yesus, itu adalah betul-betul iman yang telah mengalahkan dunia. Dan iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan. Iya. Kalau mau melihat ya dari apa yang Yesus alami, dan kita melihat membandingkan ya dengan tulisan Waggoner, tidak ada iman selain iman Kristus. Jadi kalau kita melihat pada tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Abraham, Daud, Elia, sebenarnya ketika mereka memberi contoh tentang iman atau kemenangan iman, sebenarnya itu adalah iman yang sama dengan iman Kristus. Di mana semua yang mereka tunjukkan itu betul-betul merupakan ketergantungan penuh terhadap firman Tuhan. Seperti Abraham ya, ketika dia mau mengorbankan anaknya, itu secara logika itu gila ya, secara logika itu gila. Tetapi firman Tuhan telah berbicara, korbankan anakmu gitu. Dan Abraham mengikuti ya firman itu. Dan akhirnya Abraham disebut bapa orang percaya. Jadi kita bisa melihat ya, dari contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, semua yang memiliki kemenangan iman, semuanya adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan dan ya mengosongkan diri ya, tidak menjadikan rasional sebagai sesuatu yang apa ya, yang menjadi dasar, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Kalau sekiranya Yesus mempertimbangkan pencobaan dari setan, saya yakin Yesus akan gagal. Tetapi apa ya, bagaimana Yesus menghadapi pencobaan setan? Dia langsung otomatis bagaimana firman Tuhan. Bukan mempertimbangkan ya, seperti yang Joy bilang tadi. Ini menguntungkan nggak? Ini logis nggak gitu? Iya. Tapi apa yang firman Tuhan sampaikan, itulah dasar dari iman Kristus. Oke, itu aja Joy, terima kasih. Iya. Ya, thank you Bing ya. Betul sekali ya yang Ebing katakan tadi. Jadi di dalam kehidupan kita manusia, kita akan menghadapi sesuatu yang di luar logika manusia ya. Oh kalau begini, ya apa untuk, jadi saya mau bagaimana seperti itu? Apa untuk saya atau
Jadi selalu yang kita pikirkan adalah diri. Kalau Tuhan Yesus enggak. Apa yang firman Tuhan katakan, teman-teman? Itulah ketergantungan sepenuhnya kepada Bapa dan dia tahu Bapa yang akan take care sama dia. Jadi itu iman yang dia hasilkan, teman-teman, dan imannya itu dia mau berikan kepada kita, teman-teman. Kemenangan yang dia sudah peroleh, dia mau berikan kepada kita, luar biasa ya, teman-teman. Dan kalau iman itu kita miliki, teman-teman, nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana iman ini kita harus ada, karena dengan iman ini kita akan melewati time of trouble, teman-teman. Jadi dulu waktu saya sebelum mempelajari pekabaran ini, kalau baca buku Kemenangan Akhir, itu sesuatu yang sangat menakutkan ya untuk saya pribadi. Ada time of trouble, akan di-persecute, akan ada Sunday law, dan semacam-macam semuanya itu. Tapi setelah mempelajari pekabaran ini, ada satu harapan dan kekuatan yang mana, Tuhan Yesus sudah menang dan imannya itu dia sudah berikan kepada kita, teman-teman. Dan kita akan lihat imannya Tuhan Yesus secara detail minggu depan, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengerti akan imannya Yesus dan bisa menghidupkan, ya tadi Ellen White bilang, menerima, menghidupkan, dan mengerti di dalam hidup kita. Oke, ada lagi teman-teman satu mungkin sebelum kita berdoa, ada yang mau kasih tambahan? Kak Opin mungkin? Oke. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kita akan